Dalam catatan kuno di Jepang terdapat satu kota yang selalu didatangi iblis setiap 50 tahun sekali, merasuki satu orang untuk melakukan pembantaian besar-besaran dan menciptakan teror yang mengerikan yang akan membuat sisi kota menjadi ketakutan. Hanya segelintir orang saja yang mengetahui akan segera ini dan hanya dia yang bernyali yang mungkin berani untuk menghentikannya. Berlatar di sebuah kota di Jepang, lebih tepatnya di kota Shinjo, cerita diawali dengan memperlihatkan kediaman seorang bos Yakuza yang kebetulan baru mendapatkan kabar yang agak tidak baik terkait salah satu mitra bisnis mereka yang lebih memilih pakai jasanya orang lain ketimbang dirinya, sehingga alih-alih marah langsung kepada mitranya, si bos melampiaskan kekesalannya dengan memanggil si anak buah dan di saat yang bersamaan di luar, ada seorang yang mampir ke kediamannya. Terlihat jelas kemunculan darah yang menetes dari atas jendela. Sampai ketika mereka menyadari adanya suatu ancaman, si bos pun langsung dibawa keluar untuk diamankan. Tapi dan mari saya perkenalkan dengan seseorang yang gagah, tampan, dan berani. Dia bernama Sakata, seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai legenda iblis di kota ini, di mana Sakata dikenal sebagai solo fighter yang suka menjalankan misinya sendiri dan tidak pernah gagal dalam menjalankan suatu misi. Dan inilah Sakamoto Day. Setelah memotong tangan si pengawal dengan golok dagingnya, Sakata pun naik ke kamar si bos yang terlihat sudah kena mental. Kesan awal yang tampak kejam dan sangar, kini seketika lenyap saat si bos melihat sosok yang jauh lebih sadis daripada dirinya. Sehingga tanpa banyak cocot-cocot, Sakata pun langsung menebas si bos dan kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Akira, sahabat Sakata sekaligus agen yang biasa memberinya pekerjaan. Ternyata misi barusan adalah misi terakhir Sakata sebelum dirinya pensiun, karena diketahui ia sudah memiliki keluarga kecil dan ingin fokus dengan kehidupan barunya. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh anak perempuannya dan juga sang istri tercintanya. Semua sangatlah normal. Kehidupan baru Sakata yang sudah lama ia nantikan jauh dari pertumpahan darah, kekerasan, kekejaman. Namun ketika Sakata baru beres mandi dan akan menemui keluarganya, tiba-tiba ya, ada beberapa pria bertopeng seram yang berkumpul di dalam rumahnya. Ia pun sempat melakukan perlawanan, namun Sakata benar-benar tidak berdaya ketika keluarganya ikut dilibatkan sehingga sang pemimpin yang dipanggil dengan nama Master pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas jasa Sakata yang sudah membantai semua kelompok Yakuza yang ada di kota ini. Semua ancaman sudah lenyap, ormas-ormas sudah punah, dan pada akhirnya kota Shinjo akan menjadi kota yang aman dan nyaman. Namun masih ada pengecualian dengan adanya satu ancaman yang belum dilenyapkan, yaitu Sakata sendiri. Sehingga kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghabisi nyawa Sakata demi terciptanya kedamaian di kota Shinjo ini. Dan ya, si istri yang memohon agar mereka dilepaskan tiba-tiba ditembak begitu saja termasuk anaknya. Nasib malang mereka yang sebenarnya tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Namun karena sudah terlanjur menjadi saksi mata, mereka pun terpaksa harus membunuhnya dengan fakta bahwa Sakata sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Ia berjanji suatu hari nanti dirinya akan datang demi membantai mereka semua. Namun untuk saat ini, Sakata benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung ditembak tepat di kepalanya.
12 tahun kemudian secara mengejutkan Sakata ternyata masih hidup. Tembakan yang ia terima pada malam itu memang tidak sampai membuat ia meninggal, namun Sakata harus mengalami kelumpuhan akibat dari peluru yang meleset dan mengenai saraf-saraf kecil di otaknya. Orang yang sangat berkontribusi besar pada kehidupan Sakata tentu saja adalah Akira, yang pada malam itu datang tepat waktu dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun lamanya, Akira masih setia mendampingi Sakata dan memberinya sebuah tempat tinggal sederhana lengkap dengan seorang pengasuh yang akan merawatnya setiap hari. Sejenak kita tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke acara konferensi pers yang memperlihatkan sang bapak wali kota bernama Sunohara. Sudah 12 tahun sejak ia memimpin kota Shinjo menjadi kota yang aman, nyaman, dan tentram. Kini ia sedang membangun sebuah resort mewah yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas hiburan seperti bioskop, restoran, kasino, warkop, warteg, dan lain sebagainya yang katanya dibangun untuk meningkatkan perekonomian di kota Shinjo ini. ありとあらゆる人間の営みを豊かにするワンストップの理想郷。それがまほろばです。 Saat sesi tanya jawab dibuka, ada seorang jurnalis bernyali tinggi yang mengajukan pertanyaan terkait banyaknya kasus orang hilang selama masa kepemimpinan Sunohara. Bapak wali kota sempat panik dan kebingungan untuk menjawab. Ia pun langsung ngegas balik dengan mengatakan mana buktinya. Sampai-sampai moderator pun langsung menghentikan sesi tanya jawab tersebut. 風評被害が何をもたらすのか、あなたもよくご存知のはずでしょう。じゃあ次の方。 Ternyata data yang dimiliki oleh si jurnalis didapatkan langsung dari mantan anggota Yakuza yang mulutnya dibelek pada awal film, yang pada intinya Sunohara alias si bapak wali kota tidak sebaik yang masyarakat kira. Ada banyak hal mengerikan di belakang yang tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga si jurnalis semakin tidak sabar untuk mengungkap hal ini kepada masyarakat di luar sana. そもそも鬼面組が勢力を拡大したのは奴らの薬のビジネスと人身売買でね。人身売買。 Dan ya, muncullah pria bertopeng seperti Tengoyama Hitetsu di anime One Piece, memecahkan kaca mobil dan berlari mengejar si jurnalis. Akan tetapi setelah si jurnalis mati, muncullah pria lain memakai topeng kakek tua yang meminta si mantan anggota Yakuza untuk berlutut dan memasukkan pistol ke dalam mulutnya. Dan tamat sudahlah satu-satunya orang yang mengetahui akan kebusukan sang bapak wali kota. Kembali ke Sakata yang sedang diajak jalan-jalan malam oleh pengasuhnya, di mana seorang pria tiba-tiba muncul dan menikamnya dari belakang, yang ternyata dia adalah sosok si pengawal yang tangannya sudah dibuntungi di adegan awal tadi. Menyadari Sakata sudah lumpuh dan tidak bisa mengingat apa-apa, membuat si pengawal tidak jadi balas dendam dan pergi begitu saja. Sakata pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dijaga oleh 2 orang polisi untuk melindunginya, di mana seorang kapten polisi yang cukup tersohor di kota Shinjo ini pun memberikan uang untuk kedua penjaga itu beristirahat dan wudhu di luar supaya ia bisa leluasa masuk dan melihat Sakata dari jarak dekat. 君らもこれで酔っ払ってきなさい。ありがとうございます。 Setelah memastikan bahwa itu memang benar adalah Sakata, Anda akan dibuat terkejut bahwa si kapten polisi ini adalah salah satu sosok pria bertopeng yang memakai topeng kakek tua yang juga menjadi pelaku pembunuhan si mantan anggota Yakuza, sehingga menyadari ada salah satu tersangka yang sudah membunuh anak dan istrinya. Sakata pun seketika bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan tak lama muncullah 2 petugas yang sempat terkejut melihat si kapten memakai topeng, di mana saat mereka berdua sedang mengembalikan Sakata ke atas kasur, tiba-tiba
Ya, satu di antaranya adalah masih komplotan si kapten, dan yang dibunuh barusan adalah polisi jujur yang dapat berpotensi membahayakan karirnya. Seorang dokter yang tak sengaja lewat dan melihat dari luar pun langsung ditarik masuk ke dalam dan ya, Sakata kembali bangkit dan menyerang mereka berdua, di mana saat ini kondisi tenaga Sakata sudah mulai pulih. Meskipun pertarungan ini agak mustahil di dunia ini, tapi karena sang sutradara memberikan tekad atas balas dendamnya, dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi salah satu pria bertopeng pelaku pembunuh keluarganya, Sakata yang masih ngeplay tanpa adanya tenaga seketika pulih sesudah memakan bakpao Mang Ibro dan berjalan keluar tepat saat ada Akira datang menjemput. Sejenak kita tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke pabrik narkoba milik sang master yang dikelola oleh anak buahnya, kita panggil saja si bos bandar. Baru saja mendapat kabar tentang Sakata yang masih hidup dan mungkin akan mendatangi pabrik untuk melakukan balas dendam. Tak hanya dia saja, sang master pun menghubungi anak buahnya yang lain yaitu si Rubah sebagai divisi koordinator penyeleksi pegawai baru untuk bisnis narkobanya yang didatangkan dari luar kota, di mana si Rubah juga ikut diperingatkan akan kedatangan Sakata yang mungkin akan melakukan balas dendam. Dengan penuh percaya diri, ia yang sedang akan mencicipi salah satu cewek pun mengatakan jika ia akan menemui Sakata terlebih dahulu. 坂田は今どこに Dan Anda akan dibuat terkejut saat Master juga menghubungi salah satu anteknya yang lain yaitu Akira sendiri. Ternyata di balik pembantaian keluarga Sakata 12 tahun yang lalu ada keterlibatan Akira yang dibayar untuk memberitahukan seluruh informasi dan identitas asli Sakata, sehingga semua bantuan yang ia berikan selama 12 tahun ini adalah sebagai bentuk penyesalan atas kematian keluarganya. Setelah menembak Sakata dari belakang, Akira dan asistennya pun membawa jasad Sakata ke lokasi pabrik si bandar sesuai perintah dari sang master, di mana saat mereka sudah tiba di lokasi dan jasad Sakata sudah dipastikan keasliannya, mereka pun membuang jasad Sakata ke mesin conveyor untuk dihancurkan bersama dengan sampah yang ada di sana. Ya, Sakata ternyata masih hidup untuk melakukan balas dendam kepada si bos bandar, di mana ini semua adalah berkat bantuan Akira yang lebih berpihak kepada sahabatnya sendiri. Namun karena si bos bandar terus memantau monitor CCTV, ia pun langsung tahu dan menghubungi penjaga gerbang depan dan menyuruh untuk menghabisi Akira dan asistennya. Setelah Akira dipastikan masih hidup, kita akan berfokus pada Sakata yang sedang membabi buta menghabisi semua penjaga di pabrik yang tanpa banyak bercocot-cocot. Dan inilah Sakata Badas. Setelah menghabisi para kroco, Sakata langsung pergi ke ruangan tempat si bos bandar berada. Namun ternyata ia sudah berada di luar sambil memegang ponsel untuk memicu ledakan besar. Dan inilah yang terjadi.
Setelah Sakata dipastikan mati dalam ledakan, si bos bandar langsung memberitahu Master tentang kematian Sakata. Tapi tak lama muncullah Sakata dengan berselimutkan kain tebal yang melindungi asap dan kobaran api dan muncullah Akira yang menabrak si bos bandar hingga tak sadarkan diri, di mana si Akira yang sedang terluka parah pun akhirnya jujur tentang keterlibatan dirinya dalam kematian keluarga Sakata, sehingga あとはお前の好きにしてくれ。 berlokasi di kapal tua, Sakata menginterogasi si bos bandar tentang siapa saja anggota dalam komplotannya, yang kebetulan ponselnya tiba-tiba saja berdering yang ternyata itu berasal dari sang master. Mendengar Sakata mengancam akan membantai semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya dengan jawaban master yang membuat semua orang akan terkejut termasuk Sakata sendiri. Ia pun mengatakan tentang anak kandung Sakata yang ternyata masih hidup dan selama 12 tahun ini anaknya dirawat dengan baik oleh si rubah yang berpura-pura sebagai ayah kandungnya. 普通の高校生として元気に暮らしてるよ。 Bukan hanya itu saja kejutannya, Anda mungkin akan dibuat cukup terkejut saat mengetahui wajah dan sosok asli sang master yang ternyata tidak lain dan tidaklah bukan adalah Bapak Wali Kota yang didamba-dambakan para warga. Ialah Sunohara yang memiliki rahasia mengerikan di balik pencitraannya yang baik di hadapan publik. Selesai dengan si bos bandar yang mati dihajar habis-habisan, kita akan melihat sosok Ryo, putri kandung Sakata yang dulu masih kecil yang kini ia sudah beranjak dewasa, di mana si rubah yang berperan sebagai ayah palsu pun pura-pura perhatian dengan merawat sepenuh hati, yang padahal mempunyai niat terselubung saat Ryo sudah merasakan dengan hati nurani. りょう、気をつけてな。 Ryo sendiri punya hobi memanah dan sudah menjuarai di beberapa kecamatan termasuk di daerah saya, di mana Sakata sendiri sedang mendatangi kawan lamanya yaitu si informan untuk mencari tahu tentang di mana alamat si rubah berada. お久しぶりです、坂田さん。 Tanpa buang waktu, Sakata langsung mendatangi kediaman si rubah dan menemukan foto-foto Ryo pada saat masih kecil sampai sekarang. Yang tepat saat si rubah datang, Sakata yang marah besar pun langsung menyerobot dan mengajarnya sampai akhirnya ya, Ryo sudah berada dalam posisi siap melepaskan anak panahnya. Ia lakukan itu demi melindungi si rubah yang ia anggap sebagai ayah kandungnya. Sehingga meskipun Sakata hanya terdiam menatap mata putrinya dengan rasa kerinduan dan kasih sayang, Ryo tetap melepaskan anak panahnya dan tak lama setelah Sakata kabur dengan anak panah yang masih menancap di bahunya, muncul anak buah master yaitu si Topeng Tengguyama yang akan membawa Ryo untuk dijadikan sandera. Sementara untuk Sakata yang baru tiba di mobil si informan, ditelepon oleh master yang mengundangnya untuk datang ke resort mewahnya yang baru dibangun demi untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. まほろばに来い。待ってるよ。 Bukannya pergi ke rumah sakit, puskesmas atau apalah, yang penting berobat terlebih dahulu, Sakata langsung mendatangi markasnya semasa ia masih bekerja. Di sana terdapat banyak sekali peralatan dan jenis senjata tajam yang tersedia. Namun Sakata tetap memilih golok favoritnya untuk melakukan balas dendam. Setibanya di lokasi, Sakata berhasil mengelabui para penjaga dengan mobil yang kosong, di mana Sakata sendiri masuk melalui jalan lain dan langsung membantai mereka semua.
Selesai dengan para kroco di tangga, Sakata pun lanjut mencari si Master dan tiba-tiba ya, itu adalah si rubah yang diperintahkan untuk menghadapi Sakata oleh sang master, di mana pertarungan cukup singkat karena pada dasarnya si rubah hanya ahli dalam pertarungan ngabucai, namun tidak ahli dalam pertarungan bergelut. Selesai dengan si rubah, Sakata yang sudah kelelahan pun berjalan menuju lift yang akan langsung membawanya ke lantai paling atas. Tetapi setelah membantai hampir semua orang yang berada di gedung, Sakata langsung pergi ke ruangan di mana Ryo berada. Tetapi disinilah Sakata sekarang ditawan dengan posisi mirip sekali seperti 12 tahun yang lalu. Sambil mengancam akan memenggal kepala Ryo, sang master alias bapak wali kota Shinjo pun sedikit menjelaskan tentang tujuan dia yang sebenarnya. Niatnya memang baik, ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota intan seperti Garut di Jawa Barat, namun cara yang master pakai terkesan sangat brutal. Contohnya adalah ia akan langsung mengeksekusi para tikus yang ketahuan korupsi, yang seharusnya kayak gini mah di Indonesia nggak sih? Membunuh para pengusaha yang menolak ikut kerjasama dalam kemajuan kota, yang pada intinya ia tidak akan segan-segan memerangi siapapun yang menjadi penghalang akan tujuannya tersebut. 地元の伝説の類を軽んじるのは、これは非常に良くない。 Sesuai dari awal film, iblis akan datang ke kota Shinjo setiap 50 tahun sekali untuk melakukan pembantaian massal. Sang master percaya jika iblis yang dimaksud telah merestui Sakata sebagai pembunuh bayaran yang melegenda, sehingga selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota yang aman, sang master juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil menghentikan iblis yang membuat kekacauan. Nah, Sakata, Oni ni nare yo. Setelah puas bercocot-cocot, master langsung menghunuskan pedang dan siap memenggal kepala Ryo. Tetapi tiba-tiba ya, dimana insiden 12 tahun pun kembali terulang ketika Sakata berteriak menyuruh putrinya untuk berlari dan setelah Ryo sudah dipastikan aman, saat ini Sakata dibuat benar-benar tak berdaya. Sakata pun teringat dengan wajah mendiang istrinya, sehingga dengan kemarahan yang selama 12 tahun tidak terluapkan, Sakata pun akhirnya bangkit dan inilah yang terjadi. Ketika si Tengoyama sedang sekarat, sang master pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah saudara kembarnya sendiri yang sedikit ada bekas luka bakar di wajahnya. Tak ingin bersedih atas kematian saudara kandungnya, master pun langsung memakai topeng iblis kebanggaannya dan inilah yang terjadi. Ya, Sakata pun harus kehilangan tangan kirinya setelah ditebas oleh si master. Dengan kondisinya seperti ini, Sakata masih bisa bangkit dan melakukan penyerangan sampai akhirnya tepat saat Sakata berhasil membunuh sang master, muncullah si rubah yang ternyata masih hidup dan menembak Sakata hingga ngajongkeng. Ia masih saja berpura-pura menjadi seorang ayah agar mendapatkan simpati dari Ryo, tetapi Sakata langsung menebasnya dari belakang dan langsung memeluk anaknya seperti saat ia masih kecil dulu. Iya, Shinjaya.
Tak lama setelah Sakata menghembuskan napas terakhirnya, muncullah aparat yang langsung mengamankan semua orang di lokasi. Terlihat sang master masih hidup dan tersenyum saat akan diangkat. Hingga 1 tahun lamanya semenjak kejadian itu, Master kembali mengikuti pemilu kedua dan lagi-lagi berhasil menjabat sebagai wali kota. Namun yang mengejutkan adalah dia bukanlah sosok Master yang asli, melainkan saudara kembarnya yang punya bekas luka bakar di wajahnya dan bertekad demi melanjutkan misi saudaranya yang sudah meninggal dunia. 市の関係者全員の悲願でした。 Seperti kebiasaan sang master yang suka mengunjungi kuil untuk melakukan ritual, ia pun melakukan hal yang sama untuk menggantikannya. Namun di saat melakukan senam di depan kuil, Ryo tiba-tiba muncul demi membalas atas perbuatan keluarganya dan baru saja senyum-senyum karena masih diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa dan akan melakukan perubahan besar-besaran demi saudaranya, malah mati konyol. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lindungilah keluargamu selagi masih ada. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.